Informasi atau trending topik yang pertama dulu ini terkait dengan simulasi makan siang kemarin yang sudah dilakukan dan dihadir langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di SDN 02 kalau tidak salah ya, di SMPN 02 Curug Tangerang Banten, dan melibatkan ini ada sekitar 4 kelas, dan Erlangga sendiri mengatakan bahwa simulasi makan gratis ini diinisiasi sebenarnya oleh Pemkab setempat atau pemerintah kabupaten setempat. Dan secara sukarela loh Jason, ini inisiasinya kemudian langsung dilihat ya sama Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian. Kemudian ini ramai diperbincangkan di media sosial karena banyak yang kemudian mengatakan apakah ini bisa direalisasikan nanti pada saat pemerintahan Prabowo Gibran. Itu yang visioner ya. Tapi kalau yang sedikit berkutat dalam masalah, ini kan sekarang masih pemerintahannya Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin. Kenapa sudah diselenggarakan sekarang uji cobanya? Jadi banyak yang merasa bahwa ada uji coba ini atau trial makan siang ini mendahului keputusan KPU, bahwa memang keputusan KPU saja belum diumumkan, tapi kok kemarin sudah ada pembahasan di pemerintah bersama dengan para menteri, dan bahkan simulasinya juga sudah berlangsung. Nah, tapi kalau kita kembali lagi ke simulasinya ini sendiri, kenapa akhirnya SMPN 2 Curug Tangerang Banten ini yang dilakukan simulasi? Karena memang katanya inisiatif dari pihak pemerintah kabupaten setempatnya, dan ini merupakan salah satu sekolah yang menjadi percontohan karena sekolah ini dinilai cocok untuk menjadi pilot project karena lokasinya ini adalah memenuhi unsur topologi sekolah, yakni di bagian perkotaan, perdesaan, dan juga wilayah pesisir. Kalau itu kan mengapa di sana ya, Jason? Pada saat sudah diselenggarakan makan siang gratis simulasi di sana, ternyata jadi para siswa yang ada di situ diminta untuk bawa nih tempat bekal masing-masing, terus bawa ke sekolah, terus habis itu setelah jam makan siang ini disiapkan makanannya di sana, Jason. Ada 4 menu ya kalau nggak salah. Iya, ada siomay, terus habis itu ada gado-gado. Lihat nggak? Lihat, itu tuh lagi. Nah ini, nah itu langsung dilihat oleh para pejabat yang ada di sana. Kemudian diajak makan bersama-sama. Itu kalau kita lihat mereka pada makannya di kelas masing-masing. Tuh malu-malu gitu makannya, Jason. Tapi mungkin dari makanan yang sudah disajikan itu bisa memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Ada sayurnya loh, jarang kan makan sayur. Jadi memang misinya atau semangat yang dibawa ini juga melengkapi kebutuhan gizinya, harus ya, mulai dari kebutuhan karbohidratnya, kemudian ada seratnya, proteinnya, itu semua harus terlengkapi. Dan kurang lebih itu ada 4 menu ya, mulai dari nasi dengan ayam, kemudian ada nasi perkedel tahu. Terus apa lagi? Ada juga somai tadi dengan sayur-sayurannya, ada capcay, kemudian ada buah-buahan juga seperti pisang, itu juga salah satu yang dibawa, telur semur, tempe goreng, tumis buncis, pokoknya masakan-masakan rumahan sebenarnya basicnya. Ya, nah ini yang kemudian diklaimnya, Jason, ini mengandung 500 lebih kalori dan ada 20 gram lebih protein untuk dijadikan menu makan siang untuk anak-anak yang ada di situ. Betul. Tapi Jason, ingat gak pada saat Gibran Rakabuming Raka mengatakan ini program makan siang gratis nanti ditujukan dan diprioritaskan untuk yang ada di wilayah 3T. Ini di percontohannya Kabupaten Tangerang. Ya, itu kan bukan wilayah 3T juga sebenarnya. Makanya. Makanya walaupun tadi pembelaannya adalah karena ini memenuhi unsur wilayah topologi begitu ya, di wilayah perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Tapi selain masalah belum ada kesesuaian antara percobaan di wilayah 3T dan sekolah ini bukan di wilayah 3T, ada lagi nih Valen yang juga jadi sorotan. Kan katanya untuk anggarannya kan sekitar 15.000 ya kalau nggak salah ya. Ya, 15.000 kalau rupiah. Kalau cukup nggak tuh 15.000 Jason, dengan menu yang kayak tadi? Kamu pernah nggak makan siang di Papua Tengah? Pernah. Mungkin kalau misalnya gitu, warteg di sini ya kan 15.000 biasanya tuh ada liputannya, kita makan nasi ikan goreng, terus habis itu tempe sama sayur lah ya, 15.000. Nah, tapi kalau di Papua pemirsa, warganet, teman-teman yang ikut live kita hari ini itu bisa 50.000 loh, karena kan jauh, kan butuh ongkos logistik ke sananya, benar nggak? Biaya apa logistik sayur ke sana, daging ke sana itu juga lebih mahal, makanya kemudian membuat harganya juga mahal. Ditambah lagi beras juga lagi mahal juga. Betul. Ya sekarang ya. Dan 15.000 itu di luar dari yang namanya program susu gratis ya. It's different. Jadi beda lagi pemirsa. Dan untuk anggaran 450 iya, triliun itu ya? baru aku mau mention 450 triliun anggarannya. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa berdampak langsung dan jangka panjang ya? Walaupun nanti akan tetap diselenggarakan ya. Kalau seandainya
Presiden dan Wakil Presiden terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Betul, tapi kalau saya pernah wawancara dengan salah satu pakar nutrisi, Dr. Tan Sotian, kalian juga pernah wawancara, untuk program seperti ini atau sejenis seperti ini, kalau menurut Dr. Tan itu sebenarnya sudah ada yang serupa dilakukan begitu kan. Jadi kalau program seperti ini tuh katanya ya sebenarnya hanya pengulangan saja, jadi tidak ada sesuatu yang lebih baru yang ditawarkan dari program ini. Jadi kalau ditanya efektivitasnya kemudian untuk bisa goalsnya mengurangi stunting, mengatasi kemiskinan, mengatasi gizi buruk, kayaknya sih nggak sesignifikan itu. Banyak yang menilai seperti itu. Oke, tapi kan sering dikait-kaitkan dengan stunting ya. Padahal stunting itu harus pada saat ibu masih mengandung itu ya. sudah diperhatikan gizinya. Dan Jason, ada catatannya kalau ternyata 450 triliun per tahun itu setara dengan 14% dari total belanja negara APBN 2024. Tahu nggak 14%? Jadi kebayang ini akan menyedot sekali APBN begitu ya, seperti yang kemarin sudah ramai juga diberitakan dan juga statementnya sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan sendiri, Sri Wahyuni, yang waktu itu setelah rapat bersama dengan para menteri membahas terkait dengan makan siang ini juga menyatakan secara eksplisit kepada media bahwa pagu indikatif kementerian dan juga anggaran-anggarannya tentu sudah difikirkan, termasuk dengan rencana atau program makan siang gratis ini yang mungkin ini membuat atau berpotensi membuat defisit APBN itu sekitar 2,4 sampai dengan 2,8%. Tuh kan, kalau kita jabarkan lagi Jason anggarannya, tahu nggak? Dari untuk makan siang gratis ini 450 triliun rupiah, 14% ya. Bandingkan dengan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikannya nanti untuk APBN tahun kita tahun 2024 ini ada di angka 665 triliun. Kemudian kalau dibandingkan lagi dengan anggaran kesehatan adalah 187,5 triliun. Jadi bagaimana kita membandingkan porsi-porsi uang itu dialokasikan untuk tujuannya masing-masing. Wah, jadi memang anggarannya memang cukup besar ya. Tapi apakah pertanyaan besarnya cukup besarnya anggaran ini besar juga nggak efektivitas dan juga manfaat atau goals yang benar-benar ingin dicapai tadi? Dan masih berbicara soal anggaran yang besar ini sendiri, kalau dari Capres 02 Prabowo Subianto ini mengatakan bahwa nantinya program makan siang gratis ini juga akan mengambil dana dari APBN sumbernya yang biasanya digunakan untuk program-program pendidikan dan juga jaminan sosial. Gitu. Ya ampun, ini pokoknya urusan soal APBN ini masih panjang karena sekarang masih masa pemerintahannya Presiden Joko Widodo, tapi kita tetap ikuti ya semuanya perkembangannya karena pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat angkat bicara terkait program makan siang gratis yang disimulasikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ya, ini Gibran juga memastikan bahwa dirinya tentu siap untuk menampung masukan dan sejumlah evaluasi demi terwujudnya program makan siang gratis. Berdasarkan simulasi. Ya, apapun itu kita pengen program ini bisa berjalan dengan baik, bisa tepat sasaran. Untuk nanti masalah anggaran, pelaksanaannya seperti apa ya nanti didiskusikan lagi. Jika ada kekurangan, dievaluasi lagi. Solo juga ada sasaran mas, mungkin diuji cobakan mas. Solo ada juga rencana uji coba juga. Ya nanti, tenang aja. Wes. Dan juga pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD ini juga memberikan komentar atau menanggapi Valen dan juga pemirsa terkait dengan program makan siang gratis milik pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran yang telah dibahas di rapat kabinet menteri dan disimulasikan. Mahfud MD menyebut hal tersebut seharusnya tidak dibicarakan terlebih dahulu dan menunggu presiden selanjutnya usai 20 Oktober 2024 agar lebih etis. Sekarang menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo gitu, menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis itu kan itu. Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, yang macam-macam sudah. Karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi isunya. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis ini rencananya akan dibuat Menko sendiri Prof untuk menaungi ini. Ya terserah saja pada presiden terpilih.
Baik, nah kalau kita melihat tadi ternyata banyak juga sejumlah pihak yang dalam tanda kutip mengkritisi begitu kebijakan ini. Nah, saya mau kembali lagi bahwa ada statement juga dari Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani. Tadi saya nyebutnya Sri Wahyuni ya, salah ya, saya ralat. Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Ini bilang bahwa sebenarnya walaupun kemarin sudah dibahas di rapat bersama dengan para menteri terkait dengan program ini secara spesifik, nantinya masih akan dibahas selama 1 bulan ke depan untuk melihat efektivitasnya, pagu indikatifnya di setiap kementerian, dengan membandingkan program-program yang sudah ada atau sudah existing dengan ditambah lagi dengan program yang baru, salah satunya program makan siang gratis. Jadi masih dikalkulasi, masih dihitung-hitung bagaimana spesifik anggarannya. Ini terkait juga ya Jason ya, karena masih ada banyak yang memberikan kritik, salah satunya Bappenas, Badan Pangan Nasional itu mengatakan kalau mungkin harganya lebih cocok kalau di Rp25.000 gitu per porsinya, karena kan ini hitung-hitungannya disesuaikan dengan harga bahan pangan saat ini ya, dan bagaimana sebenarnya porsi makan yang bergizi sempurna itu harusnya bisa disajikan untuk piring anak-anak itu di angka Rp25.000. Makanya kemudian direspon oleh Gibran Rakabuming Raka kalau semuanya terbuka untuk evaluasi. Oke, jadi memang harusnya lebih di atas 20 ribuan lah ya. Kalau 15.000 banyak orang yang mengatakan atau banyak yang mengatakan nampaknya anggarannya terlalu minim begitu untuk program makan siang gratis ini. Kalau kita memang pemenuhan gizinya tuh benar-benar harus 4 sehat 5 sempurna begitu ya. Nah, kita tadi sudah melihat berbagai statement, berbagai juga kritikan dan juga masukan dari masyarakat terkait dengan program makan siang gratis ini yang juga menuai kontroversi. Pasalnya ini belum saja diumumkan begitu ya presiden terpilihnya, penetapannya oleh KPU, tapi kok sudah dibahas, bahkan sudah disimulasikan. Ini kemudian juga dinilai sejumlah pihak bahwa pemerintah saat ini mendahului keputusan KPU. Padahal kalau bahas era APBN 2025 itu tuh masih tupoksinya Presiden Jokowi, pemerintah Presiden Jokowi yang sekarang. Kalaupun nanti pemerintahan baru akan mengubah atau akan memberikan program-program baru, itu bisa dilakukan di APBN perubahan di pertengahan tahun. Tapi Jason, kalau Presiden Joko Widodo mengatakan sebelumnya soal polemik ini ya, kata Presiden Jokowi sejauh ini tidak ada yang namanya pembahasan soal anggaran makan siang gratis. Kata Presiden Jokowi dalam rapat kabinet, Jokowi hanya menegaskan supaya program presiden terpilih dimasukkan ke dalam rencana anggaran 2025. Nah, tapi memang agak kontradiktif sih dengan beberapa menteri, mungkin Bahlil Lahadalia yang mengatakan, oh itu semuanya harus diakomodir, katanya program untuk Prabowo Gibran. Gitu. Makanya kemudian menimbulkan polemik. Kita dengar ya apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ya. Coba kita dengar. Banyak yang mempertanyakan ada hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan. Terima kasih. Program makan siang. Ini agak kontradiktif, benar kata kamu Valen, karena kita lihat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, misalnya dari Zulkifli Hasan Mendak, kemudian ada juga Bahlil Lahadalia, ada Erlangga Hartarto, itu menyatakan bahwa memang program ini sudah salah satu yang dibahas. Bahkan tidak hanya program ini, tapi beberapa program dari Cawapres 02 ini juga sudah dibahas begitu dalam program pemerintah atau rencana kerja pemerintah RKP 2025. Tapi tenang Jason, itu semua yang berbicara itu sebelumnya kan juga ada di dalam kubu 02. Jadi it's okay, mungkin bagian dari klarifikasi gitu ya. Jason, kita coba lihat ya, ada beberapa komentar dari warganet yang disampaikan di beberapa platform. Kita coba lihat dulu di X. Yang pertama itu Jason dari @krembrul. Iya. Lihat simulasi program maksi gratis, kelihatan banget itu gurunya pada ikut riuh. Nggak kebayang guru-guru harus ngajar, mikirin administrasi itu ini, ngadepin ratusan siswa tiap jam, belum tugas tambahan lainnya masih disuruh ngurusin makan siang.
Wow, ini berarti dikritisi tidak hanya soal anggaran melulu, tapi juga soal teknisnya nanti di lapangan seperti apa ya. Kemudian dari @kucingbu apa nih? Aneh banget, belum pengumuman resmi, udah uji coba katanya. Oh iya, tapi kan katanya itu dilakukan secara sukarela ya oleh Pemkapnya. So it's okay maybe. Ini yang selanjutnya ada MDY_Asmara. Ini sebenarnya program siapa ya? Anggarannya udah dibahas dan udah mulai simulasi juga. Ini sebenarnya jawabannya adalah ini program Prabowo Gibran. Yang kemudian sudah diuji cobakan begitu ya. Dan kemudian dari @bisniskian, wow yakin harga 15.000 tuh kan ada pertanyaan, emang dengan menu kayak gini cukup nih harga 15.000 kan? Apalagi kalau di daerah timur ya, di Papua ya Jason ya. Selanjutnya dari @agusjoh, wait, ini simulasi makan siang gratis program siapa nih yang janji aja belum dinyatakan menang, masa programnya udah disimulasikan? Kurang lebih sama lah ya. Ini balik-balik lagi soal etik lagi berarti ya. Apakah kemudian program dari salah satu paslon ini belum dinyatakan menang atau belum dinyatakan resmi begitu, tapi sudah dibahas dan disimulasikan. Nah, kita juga akan membahas terkait dengan polling yang sudah kita blast tadi di sejumlah responden kami. Biaya makan siang gratis 15.000 per anak. Emangnya cukup? Coba jawabannya, nggak cukup lah, mana kenyang, 30%. Banyak yang protes nih kayaknya. Kemudian ada yang bilang cukup kok, yang penting gratis katanya. 17%. Yang ketiga tergantung harga makanan di wilayah masing-masing, 53%. Tuh kan, jadi memang beda ya Jason. Di Pekanbaru berbeda, di Kalimantan akan berbeda, kalau di Pontianak di berbeda lagi dari Jakarta, itu akan beda lagi dengan di Papua. Jadi ya harus menyesuaikan sih nanti ya. Masalah ini 15.000 pukul rata loh. Nah, kita harus melihat rasionalitasnya terkait dengan harga-harga atau komoditas di sejumlah wilayah itu juga pastinya berbeda-beda ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan bahas di usai jeda berikut ini, apakah putusan MK yang kemudian menghapus soal parliamentary threshold atau ambang batas ini yang 4% dihapus, apakah juga akan menuai reaksi yang berbeda-beda, Valen? Oke, nanti kita akan bahas pemirsa untuk Anda. Tetaplah bersama kami hanya di Newsline Trending Topic. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.